Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Herizati. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang tingkat suku bunga bank. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Erlangga Herizati Agung, yang kedua Ganesha Putra, yang ketiga Lukman Torik Niti Baskara, yang keempat Nilma Paulina. Materi yang saya sampaikan kali ini yaitu suku bunga bank. Suku bunga bank yang pertama ada pengertian, faktor-faktor, komponen, dan jenis. Pengertian bunga bank. Biaya yang dikeluarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Mereka memiliki beberapa poin. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana yaitu apabila bank mempunyai simpanan sedikit dan permohonan pinjaman meningkat, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan nasabah di bank, begitupun sebaliknya. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan dan merumuskan pihak perbankan harus memperhatikan suku bunga yang ditawarkan pesaing kepada nasabah. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun pinjaman, dan pihak perbankan tidak boleh melebihi batas suku bunga yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, diinginkan. Dalam menentukan laba yang diinginkan, pihak bank harus berhati-hati dalam menentukan laba atau keuntungan. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya, yang kemungkinan akan beresiko di masa mendatang. Demikian sebaliknya, jika jangka pinjaman pendek, maka bunga relatif lebih rendah. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka akan lebih mudah dicairkan dan bunga kredit yang dibebankan lebih rendah daripada jaminan yang kurang liquid seperti sertifikat tanah. Selanjutnya masih faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena perusahaan yang bonafit, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Yang ke-8, produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif, karena tingkat pengembalian kredit terjamin karena produk yang dibiayai laku di pasaran. Yang 9, hubungan baik. Nasabah biasanya digolongkan menjadi nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder, yang didasarkan pada keaktifan serta loyalitas terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam menentukan suku bunga berbeda dengan nasabah biasanya. Yang ke-10, jaminan pihak ketiga. Biasanya pihak yang memberikan jaminan mempunyai sisi baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Selanjutnya, komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Yang pertama, total biaya dana. Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambahkan dengan cadangan wajib ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari beberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Yang kedua, laba yang diinginkan. Laba atau keuntungan yang diinginkan diperoleh bank biasanya dalam persentase tertentu.
Penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah yang untuk pengusaha biaya kecil maka labanya pun berbeda komersial atau bernilai lebih tinggi. Cadangan resiko kredit macet yang ketiga. Karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko yang tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkan untuk bersiaga menghadapinya. Selanjutnya, biaya operasi. Biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, pajak. Biaya yang dibebankan pemerintah kepada bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Selanjutnya, jenis-jenis pembebanan bunga kredit. Yang pertama, floating rate. Floating rate perhitungan suku bunga sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Suku bunga bisa naik, turun, atau tetap setiap periodenya, serta angsuran yang tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya ada sliding rate. Perhitungan suku bunga dengan mengalihkan presentasi suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar di debitur semakin menurun, dan angsuran yang dibayar juga akan menurun jumlahnya. Selanjutnya flat rate, perhitungan suku bunga yang tetap pada setiap periodenya, sehingga dalam hal ini jumlah angsuran setiap periode akan tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.